Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia, nikmat umur, sehat, sempat, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang kita lanjutkan insyaallah dengan tolabul ilmi. Marilah kita berniat untuk tolabul ilmi, mencari ilmu, menjalankan perintah Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur musalla Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Fiqhul Akbar karya Imam Abi Hanifah An-Nu'man bin Tsabit radhiyallahu anhu, yang sekarang kita sudah sampai pada halaman yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah pencipta, perancang dan penentu segala sesuatu. Khalaqallahu ta'ala al-asya'a la min syai'in. Wa kana Allahu ta'ala aliman fil azali bil asya'i qabla kauniha wa huwa alladhi qaddara al asya'a wa qadaha. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu tidak dari sesuatu. Nah, ini bedanya Allah dengan kita ya. Kita ini gayanya menciptakan sesuatu, gayanya, tapi dari sesuatu yang tidak kita ciptakan. Contoh, pencipta komputer mengaku menciptakan komputer, padahal bahannya komputer dari sesuatu yang tidak dia ciptakan. Berarti kan aslinya dia tidak menciptakan komputer, tapi merakit komputer. Cuma merakit saja dari bahan-bahan yang sudah disediakan dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zat yang maha pencipta satu-satunya hanya Allah. Selain Allah tidak bisa menciptakan sesuatu, karena definisi atau pengertian dari menciptakan adalah mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian
diadakan. Ini adalah pengertian dari menciptakan. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu tidak dari sesuatu. Jadi kun fayakun. Ya. Dulu nggak ada air, kemudian Allah menciptakan air. Air itu bukan dari tanah, bukan dari tumbuhan, ya air, tidak dari mana-mana. Kalau cendol dari air, ya toh? Kita cuma merakit cendol saja. Yang diambil ada dari air, ada dari tumbuhan, ya toh? Dan lain sebagainya. Tapi air, hewan juga sama. Hewan bukan dari air, bukan dari apa-apa. Hewan ya dari langsung celing hewan. Manusia juga sama, diciptakan oleh Allah, dulunya tidak ada menjadi ada. Nah, itu definisi menciptakan. Jadi kita tidak boleh mengaku menciptakan sesuatu, karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu. Hanya Allah Zat yang Maha Pencipta. Itu harus kita yakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, ya, sejak tanpa permulaan, sebelum menciptakan sesuatu apapun, ya. Jadi sekarang pengetahuan Allah itu sudah dari dulu, sejak zaman azali. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah tahu yang akan Dia ciptakan ini siapa-siapa saja, ya. Dan Allah lah yang menentukan dan memutuskan segala sesuatu. Nah, Allah sudah menentukan dan memutuskan segala sesuatu sebelum menciptakan segala sesuatu. Kemudian segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Wala yakunu fid dunya wala fil akhirati syai'un illa bimasyiatihi wa ilmihi wa qadaihi wa qadarihi wa katbihi fil Lauhil Mahfuz, walakin katbuhu bil wasfi la bil hukmi. Tiada satupun di dunia maupun di akhirat kecuali atas kehendak, pengetahuan, keputusan, ketentuan dan ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi yang ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz adalah dengan menetapkan suatu sifat, bukan keputusan. Jadi yang terjadi di dunia sekarang ini terjadi, atau yang telah terjadi di dunia, atau yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat, semua itu terjadi atas kehendak Allah, atas pengetahuan Allah, tidak meleset dari pengetahuan Allah, atas keputusan dari Allah, ketentuan Allah dan ketetapan Allah sebagaimana yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz itu apa sih? Lauh itu papan, mahfuz itu yang terjaga. Jadi ada papan yang terjaga. Di situ tertulis takdirnya semua makhluk, bukan hanya takdirnya manusia, ya. Takdir semua makhluk dari awal yang pertama sampai makhluk yang terakhir, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz semuanya. Itu dijaga ketat oleh malaikat, sehingga jika ada dukun-dukun yang kerjasama dengan Casper, yang kerjasama dengan iblis atau jin, kemudian jin iblis itu mau mencuri informasi yang ada di Lauhil Mahfuz, ketahuan penjaganya, ketahuan malaikat, kemudian dipanah itulah jin ataupun iblisnya itu. Makanya kita kadang lihat bintang bintang ngaleh kalau bahasa Jawanya itu. Kalau bahasa Indonesia bintang pindah. Nah, bintang jatuh kemana ya? Kan nggak ada yang jatuh kemana-mana. Ya, kalau di Jawa itu bintang berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu aslinya ada iblis atau jin kepergok, ya,
karena dia mau mengambil informasi yang ada di Lauhil Mahfud gara-gara kerjasama sama Mama Loren. Maksudnya nanti 10 tahun lagi gimana keadaannya, yang jadi presiden siapa, kan ada semua di sana, sudah ada catatannya semua di Lauhil Mahfud. Tapi nggak akan ada yang bisa tembus sampai ke Lauhil Mahfud kecuali orang yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang yang dikehendaki oleh Allah sehingga dia bisa melihat catatan yang ada di Lauhil Mahfud. Oh, makanya dia tahu, oh ini matinya 3 hari lagi di sini. Oh, ini dia nantinya jadi ini. Itu dikasih tahu oleh Allah, catatan yang ada di Lauhil Mahfud. Ya, tapi itu terserah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketentuan, rancangan dan kehendak Allah. Wal qada'u wal qadaru wal masyiatu sifatuhu fil azali bila kaif. Keputusan Allah, ketentuan dan kehendak Allah adalah sifat-sifat Allah sejak zaman azali, tanpa permulaan, tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluk, ya. Jadi keputusan Allah, takdirnya Allah, kehendak Allah itu sudah sejak zaman azali, bukan baru, bukan terjadi sesuatu dulu baru Allah memutuskan, tidak. Allah sudah memutuskan dari dulu, kemudian baru terjadi saat-saat ini, sesuai dengan skenario yang telah Allah buat. Nanti bisa ditanyakan nanti. Berarti kalau perbuatan jelek itu bagaimana ininya? Nah, nanti tanyakan pokoknya. Kalau kita ngaji ilmu akidah tidak boleh ada keraguan, ya. Kalau ada iskal, ada permasalahan harus dituntaskan. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya'lamullahu ta'ala al-ma'duma fi hali adamihi ma'duman wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza awjadahu. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui sesuatu yang tiada dalam ketiadaannya sebagai sesuatu yang tiada. Allah senantiasa tahu sesuatu mana yang tidak ada dalam ketiadaannya, ya. Ini kan ada sesuatu yang tidak ada pasti sekarang ini. Nah, ini Allah tahu. Dan Allah mengetahui juga bahwa sesuatu yang tiada itu akan ada ketika dia mengadakannya. Kayak kita ini. Kita ini dulunya tidak ada, kemudian diadakan menjadi ada, dan nanti akan musnah, akan meninggal menjadi tiada. Itu Allah tahu semuanya. Ya, siapa yang belum ada, nanti akan ada tahun berapa, bulan berapa, jam berapa, melewati rahim siapa, ya, kemudian nanti dia matinya kapan, itu semuanya sudah tertulis semua. Wa ya'lamullahu ta'ala al-mawjuda fi hali wujudihi mawjudan wa ya'lamu annahu kaifa yakunu fana'uhu. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui sesuatu yang ada dalam keadaannya sebagai sesuatu yang ada, dan Allah mengetahui bagaimana rusaknya sesuatu tersebut. Allah juga tahu siapa saja yang nanti ada, kapan adanya, dan kapan rusaknya. Ilmu Allah qadim dan tetap, maksudnya tidak berubah tanpa permulaan. Wa ya'lamullahu ta'ala al-qa'ima fi hali qiyamihi qa'iman wa idza qa'ada 'alimahu qa'idan fi hali qu'udihi min ghairi ayyataghayyara ilmuhu aw yahdutsa lahu ilmun. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui segala sesuatu yang berdiri dalam kondisi berdirinya sesuatu tersebut sebagai sesuatu yang berdiri. Nah, ini ya.
Jadi Allah tahu ya segala sesuatu yang sekarang berdiri ya dalam kondisi berdirinya sesuatu ini, dia berdirinya sambil megang apa ya, sambil lihat apa, memakai baju apa, itu tahu semua kondisinya sedetail itu ya. Pengetahuan Allah tidak, pengetahuan yang umum tidak, pengetahuan umum dan pengetahuan yang detail. Dan apabila sesuatu itu duduk, Allah telah mengetahuinya sebagai sesuatu yang duduk ketika ia dalam kondisi duduk tanpa berubah dan baru pengetahuannya. Maksudnya pengetahuan Allah itu sejak dulu, sejak Allah belum menciptakan segala sesuatu tanpa permulaan, Allah tahu semua yang nanti akan berdiri siapa saja, kondisi berdirinya seperti apa, kapan yang berdiri ini duduk, dan Allah tahu yang duduk siapa saja dan lain sebagainya sejak dulu dan tidak berubah. Maksudnya ketika sesuatu yang Allah ketahui sejak dulu zaman azali tadi itu, sekarang ketika terjadi juga sama yang terjadi dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meleset. Nah, kalau kita ini kan beda-beda. Kita sekarang dan kemarin bisa beda, sekarang dan besok bisa beda. Dulu pas corona ini pas corona bulan pertama aturannya A, bulan B aturannya B, pindah lagi, bulan C aturan pindah lagi, harus booster, nanti kesana lagi kayaknya nggak harus vaksin, nggak apa-apa. Ini aslinya yang mana yang betul kan nggak jelas ini. Kenapa kok nggak jelas? Karena pengetahuan kita terbatas, berubah-ubah. Pengetahuan kita sekarang dan besok berbeda, pengetahuan kita sekarang dan kemarin berbeda. Kita sekarang meyakini sesuatu itu begini, gara-gara kita ngaji akhirnya berpindah keyakinan kita. Oh, kayaknya aslinya begini deh. Nah itu kita. Jadi pengetahuan kita berubah-ubah, tapi pengetahuan Allah sejak zaman azali tidak berubah dan tetap. Pengetahuan kita sifatnya baru dan berubah-ubah, tidak tetap. Nah, begitu. Walakin at-taghayyuru wa ikhtilaful ahwali yahdutsu fil makhluqin. Akan tetapi perubahan dan pergantian kondisi itu hanya terjadi atas makhluk ya. Allah bukan makhluk, maka stabil, tidak berubah-ubah. Kalau kita makhluk kayak ABG, labil ya, pagi tempe sore dele ya, beda-beda, berubah-berubah. Kemudian pembahasan setelahnya adalah fitrah makhluk. Khalaqal khalqa saliman minal kufri wal iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dalam keadaan selamat dari kufur dan iman. Maksudnya makhluk yang Allah ciptakan ini statusnya bukan kufur, bukan iman. Summa khotabahum wa amarahum wa nahahum. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, memerintahkan dan melarang mereka. Fakafaro man kafaro bi fi'lihi wa inkarihi wa juhudihil haqqa bi khidlanillahi ta'ala iyyahu. Maka kufurlah orang yang kufur dengan perbuatan dan pengingkarannya atas kebenaran, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakannya. Jadi pertama Allah menciptakan manusia ketika manusia ada di perut ibunya ya, itu selamat dari kafir dan iman. Maksudnya dia bukan kafir, bukan orang mukmin. Kemudian Allah mengkhitabi mereka, berfirman kepada manusia di alam ruh. Jadi gini Pak, ketika manusia berada di perut ibunya, itu jasadnya itu adalah biji dari jasad ya. Ada juga komponen yang lain namanya ruh.
Ruh ini ditiupkan ketika manusia umur 4 bulan. Baru Allah tiupkan ruh dari dimensi yang lain. Dari dimensi yang lain. Dimensi apa? Dimensi ruh. Ada alam ruh, dimensi ruh, ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Itu beda-beda. Ya. Nah, ketika Allah meniupkan ruh itu dari alam yang lain, kemudian ditiupkan ke perut ibu manusia, sehingga manusia tersebut menjadi makhluk yang lain. Maksudnya makhluk lain itu menjadi manusia yang utuh, tidak cuma darah saja, ya, tapi terdapat ruh di dalamnya. Nah, ruh tersebut, Pak, ketika di dimensi ruh semuanya telah Allah kasih ini perjanjian di alam ruh. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum. Ruh semua makhluk dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah menanyai mereka, apakah aku Tuhan kalian? Alastu birabbikum. Kemudian semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Iya, benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini adalah kontrak setiap manusia ketika berada di alam ruh. Karena yang namanya manusia itu tidak hanya jasad, tidak hanya ruh, ya jasad ya ruh, begitu. Kalau jasad saja namanya batu, kalau ruh saja namanya Casper, kan begitu ya. Manusia ini gabungan antara jasad, ruh, kasih software namanya akal dan nafsu, ya. Jasad dan ruh saja, nah ini berarti hewan. Hewan itu ada jasadnya, ada ruhnya. Ruh saja, ya ini Casper, kan begitu. Jasad, ruh sama akal saja namanya malaikat. Malaikat itu komponennya jasad, ruh dan akal. Nggak punya nafsu, makanya nggak bisa membangun, nggak bisa bikin perusahaan, ya. Nggak bisa mengendalikan traktor dan lain sebagainya, karena dia nggak punya nafsu. Nafsu inilah yang mengembangkan, ya. Pasif kalau nggak punya nafsu. Nah, manusia itu komplit, ya, komplit. Punya nafsu, punya akal, punya jasad, punya ruh. Oleh karena itu manusia dijadikan pemimpin, wakil Tuhan di muka bumi, yang istilahnya adalah khalifah, karena perangkatnya sangat lengkap. Seperti itu. Nah, Allah menciptakan manusia, kemudian Allah bersepakat dengan mereka ketika di alam ruh, dan mereka sudah mengimani bahwa Allah adalah Tuhan. Wa amarahum, dan Allah memerintahkan mereka setelah manusia itu keluar dari ibunya. Kan Allah mengutus nabi-nabi dan para utusan untuk apa? Untuk memperingatkan kaumnya melalui firman Allah. Yang firman Allah itu baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, isinya perintah dan larangan. Isinya perintah dan larangan. Perintah untuk ibadah dan larangan untuk bermaksiat. Itu yang dimaksud wa amarahum wa nahahum. Kemudian Allah melarang, memerintahkan dan melarang mereka. Maka kufurlah orang yang kufur dengan perbuatan dan pengingkarannya sendiri, bukan dari Allah. Orang yang kufur itu akan kufur dengan perbuatannya sendiri dan dengan pengingkarannya sendiri atas kebenaran. Kemudian Allah menghinakannya. Maksudnya menghinakannya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi bi taufiqillahi ta'ala iyyahu wa nusratihi lahu. Telah beriman orang yang beriman dengan perbuatannya, ya, pengakuannya dan pembenarannya sendiri atas taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Ya, kita ini Pak telah beriman, ya,
Kita ini kan orang beriman, itu telah beriman atas apa? Pengakuan kita sendiri. Ya, atas pembenaran kita sendiri, atas kebenaran. Ya, kita masih mau mendengarkan yang benar. Makanya kita bisa menjadi iman. Ini yang imannya benar-benar. Kalau yang ikut-ikutan orang tua ya ini nanti ada namanya, ada tingkatan-tingkatan iman. Kan ada iman turunan, ada iman turunan kemudian dia ngaji, belajar sehingga imannya ini ada dasarnya. Ya, ada iman dalam pencarian kayak Nabi Ibrahim. Dulunya dia tidak beriman, kemudian dia mencari kebenaran, kemudian dia beriman. Ada yang turunan, ya pokoknya bapak saya Islam, ya saya mau bagaimana lagi. Ya tak Islam sajalah. Kenapa kok memilih Islam? Ya karena bapak saya Islam. Itu saja. Tanpa mau mendalami keimanannya itu. Nah, kalau kita ada yang tipe kedua adalah orang yang turunan Islam kayak kita ini, turunan Islam, tapi masih mau mendalami tentang akidah Islam. Ya, dengan cara apa? Ya ngaji begini. Jadi kita tahu dasarnya. Kenapa kok Tuhan harus Allah? Kenapa? Kenapa nggak yang lain saja? Kenapa kok Allah nggak terlihat sih? Padahal Tuhan-Tuhan yang lain tuh bisa dilihat. Nah kita ini nyembah siapa? Apa nyembah tembok? Nah itu harus tahu kita ini alasannya apa? Kenapa kok Allah tidak terlihat? Jangan-jangan nggak ada itu. Sampean dihapusi tok, jangan-jangan dibohongi tok. Nah itu harus tahu dasarnya. Kenapa kok Allah nggak bisa dilihat? Nah ini kalau nggak ada yang tanya ya hanya kan nggak tahu. Makanya nanti kalau saya minta ada pertanyaan sekecil apapun terkait akidah, keyakinan harus disampaikan. Jangan sampai jadi orang pura-pura tahu padahal nggak tahu. Ini yang bahaya. Orang yang beriman tuh telah beriman atas pilihannya sendiri, tapi tentunya juga atas pertolongan Allah. Pertolongan Allah berupa apa? Berupa tadi Allah menurunkan nabinya, menurunkan rasulnya, menurunkan Al-Quran, menurunkan pewaris para nabi. Nabi sudah meninggal, tapi Allah menurunkan juga mengutus penerus-penerusnya, yaitu ulama. Ya, jangan menyalahkan Allah lagi karena Allah sudah mengutus semuanya itu. Kenapa kita enggak menyambut pertolongan Allah tersebut? Ada ulama di sampingnya malah dimusuhi. Ya, harusnya kan yo ngaji sama dia, cari ilmu dengan dia supaya tercerahkan. Tidak, malah yang lain-lain. Kan seperti itu. Ini berarti dia sudah ditolong oleh Allah tapi dia malah menjauh. Allah mendekat malah dia menjauh. Seperti itu. Kemudian manusia terlahir dalam fitrah iman. Akhraja dzurriyyata Adam alaihi salam min sulbihi ala suwarid dzar faja'ala lahum aqlan fakhatabahum wa amarahum bil iman wa nahahum 'anil kufri. Allah telah mengeluarkan keturunan Adam, yaitu manusia dari mana? Dari tulang belakang Adam. Nabi Adam tercipta dari tanah. Kalau keturunannya tercipta dari saripati tanah. Beda ya. Kalau manusia, Nabi Adam, datuk manusia, tercipta dari tanah. Kalau keturunan manusia, keturunan Nabi Adam itu tercipta dari saripatinya tanah, yang bersumber dari tulang belakang Adam, tulang belakang sini. Ya, makanya biasanya kalau habis produksi, ya itu tulang belakangnya agak beda, gitu loh maksudnya. Dengan bentuk partikel yang sangat kecil, ya, dengan bentuk partikel yang sangat kecil. Jadi di dalam, kalau sekarang tuh namanya apa ini? Yang ada di dalam sperma ini loh. Nah itu maksudnya.
Cuma dulu padahal belum ada ilmu kedokteran secanggih sekarang, pakai alat-alat yang bisa melihat itu loh, kayak kecebong itu, apa namanya itu. Nah itu pokoknya. Ini Imam Hanafi ketika itu sudah meneliti, oh manusia itu sumbernya bukan dari sperma tapi dari apa yang ada di dalam sperma yang hidup tadi, gitu loh, yang berupa partikel yang sangat kecil. Dan Allah memberikan akal kepada manusia, kemudian Allah berfirman melewati kalam Allahnya berupa Taurat, Injil, Zabur, Quran, dan memerintahkan mereka untuk beriman dan melarangnya berbuat kufur. Qala alastu birabbikum, Allah berfirman, apakah aku Tuhan kalian? Fa'aqarru, kemudian kita semua menjawab lahu kepada Allah, birrububiyati fakana dzalika minhum imanan. Kemudian kita semua berikrar atas ketuhanan Allah, demikian itu adalah awal dari keimanan mereka kepada Allah di alam ruh. Jadi jasad kita dulu selamat dari kufur dan iman, nggak punya agama jasad kita, tapi ruh kita ketika di alam ruh itu sudah dildilan, ya, sudah mengikrarkan diri bahwa Allah adalah Tuhan kita. Berarti ruh kita sudah beriman. Itulah fitrah kita. Ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kita semua milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Yang kembali kepada Allah itu siapa? Ruh kita, bukan jasad kita. Jasad kita kan ada yang dari jagung, dari singkong, dari tempe, dari kan gitu toh, saripati tanah, ya toh. Nah itu akan kembali ke tanah lagi, tidak kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Nah, ruh kita inilah yang nanti akan bertanggung jawab atas semua yang kita kerjakan ketika hidup di dunia. Ruh kita dari dulu itu iman, ya. Fahum yuladuna ala tilkal fitrati wa man kafara ba'da dzalik faqad baddala wa ghayyara wa man amana wa saddaqa faqad sabata alaihi wa dawama. Manusia dilahirkan dengan fitrah keimanan. Barang siapa kufur setelah itu, maka sungguh ia telah mengganti dan mengubah fitrahnya. Kalau ada manusia kok kafir, kufur kepada Allah, berarti dia mengganti dan merubah fitrahnya sendiri. Dan barang siapa yang beriman dan membenarkan Allah, maka sungguh ia telah menetapkan dan melanjutkan fitrahnya. Kayak kita ini yang beriman, berarti kita sedang menetapkan dan melanjutkan fitrah kita sebagai ruh suci, ruh yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Ini saya teruskan sebentar, bisa nggak? Bisa ya. Iman dan kufur adalah pilihan hamba. Walam yujbir ahadan min khalqihi alal kufri wala alal iman, wala khalaqahum mu'minan wala kafiran, walakin khalaqahum ashkhasan. Allah tidaklah memaksa satupun dari makhluknya untuk kufur ataupun iman. Allah nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada keterpaksaan di dalam agama. Dan Allah tidaklah menciptakan mereka sebagai seorang mukmin atau kafir. Akan tetapi Allah menciptakannya dalam bentuk pribadi. Wal iman wal kufru fi'lul ibad. Ya'lamullahu ta'ala man yakfuru fi hali kufrihi kafiran, fa idza amana ba'da dzalik alimahu mu'minan fi hali imanihi min ghairi ayyataghayyara ilmuhu wa sifatuh. Iman dan kufur
adalah perbuatan seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang akan kufur di kemudian hari dalam keadaan kufurnya sebagai hamba yang kufur. Maka apabila ia beriman setelah kufurnya, Allah juga mengetahuinya sebagai hamba yang beriman dalam keadaan imannya. Jadi iman kufur itu pilihan hamba, bukan paksaan Tuhan. Jangan sampai, kenapa kamu jadi orang kufur, tidak iman? Ya ini karena Allah. Ya benar, karena Allah, kehendak Allah, tapi bukan paksaan Allah. Kamu milih sendiri, kemudian Allah, ya sudah, kamu milihnya itu, gitu loh. Ya sudah, itu karena memang dunia itu tempat pilihan. Ini ada es krim, ada racun, ada roti, ada nasi, ada khamr. Silahkan mau pilih yang mana, saya sudah menyediakan semua. Tapi yang jelas saya sudah ada peraturan, kamu kalau mau selamat nggak boleh makan itu, makanya itu saja. Tapi manusia sudah dibilangin begitu, masih saja makan yang tidak baik untuk dia. Salah siapa? Masa mau nyalahin Tuhan? Salah sendiri. Kecuali Tuhan diem saja, nggak ngasih penjelasan, itu bahaya, itu jangan dimakan. Kecuali nggak ada Quran, nggak ada Nabi, oke, kita bisa menyalahkan Tuhan. Ini Allah sudah baik sekali. Nah, sudah ngasih Nabi, sudah ngasih Rasul, sudah ngasih kitab, sudah ngasih penerusnya ulama. Tapi kamu kemana saja? Ya, ini kan pilihan sendiri. Wa jami'u af'alil ibadi minal harakati was sukuni min kasbuhum minal haqiqah wallahu ta'ala khaliquha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa ilmihi wa qadaihi wa qadarihi. Segala perbuatan hamba, baik geraknya, diamnya, pada hakikatnya merupakan kasab atau pilihan dan usaha dari mereka sendiri, ya, yang barusan saya jelaskan. Dan Allah lah yang menciptakan perbuatan itu, yakni semua itu adalah atas kehendak ilmunya Allah, keputusannya Allah, dan ketentuannya Allah. Tapi pilihan manusia. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai air tadi. Air ya? Iya. Sebagaimana kita tahu bahwa air hujan itu kalau kita dari pengetahuan kita itu berasal dari air laut yang diuapkan jadi awan kemudian hujan. Kalau kita telusuri lagi, berarti kalau seperti itu tidak ada yang namanya musim kemarau dan musim hujan, karena Indonesia ini kan lautnya mungkin 60-70% ya. Nah itu bagaimana dengan penjelasan tadi? Iya. Berarti ini tanyanya terkait air hujan ini berarti. Iya. Terkait air hujan. Jadi begini. Kalau informasi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, air hujan itu ya dari langit ke bumi. Kan seperti itu. Maksudnya dari atas ke bawah. Lah, bisanya ada air di atas itu dari mana? Nah, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Cuma istilahnya wa yunazzilu minas sama'i ma'a, begitu saja. Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit. Itu saja. Maksudnya Allah yang menurunkan kan itu semuanya adalah perbuatan Allah. Allah yang memberikan panas, Allah yang menciptakan laut, Allah kemudian dari laut itu ada air ya. Air laut itu kemudian kalau dalam ilmu sains kemudian menguap ke atas menjadi awan, terjadi di sana mungkin suatu
proses yang mungkin asinnya jadi hilang, kandungannya jadi berbeda dan lain sebagainya. Kemudian ada suatu ketika penyebab dari hujan itu diturunkan lagi kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan muter. Ya. Dari laut ke atas ke awan, dari awan kemudian ke gunung atau ke daratan lah. Kemudian dari daratan itu pasti air itu kan mencari titik terendah, dari tinggi ke rendah, mencari akhirnya sampai laut lagi, ditarik lagi, muter seperti itu. Lah, fenomena muter tersebut itu kan ciptaan Allah semua. Itu semuanya ciptaan Allah, nggak ada manusia yang ngatur, itu nggak ada. Itu murni ciptaan Allah. Lah kemudian begini, ini kan yang penjelasan air hujan berasal dari laut ini kan ilmu sains akhir-akhir ini, ya toh. Apakah sains ini benar atau tidak aslinya? Ini kan kita nggak tahu. Kadang ilmu sains itu juga berubah-ubah. Dulu orang berpendapat bahwa bumi itu datar, kan begitu dulu. Sampai siapa itu dulu yang dari Yunani itu digantung gara-gara bilang bulat. Zaman dulu. Kemudian setelah diteliti lagi bulat, ya toh. Kemudian setelah diteliti lagi bulat tapi nggak bulat-bulat amat, gitu loh, kayak telur, begitu loh. Nah, nanti boleh jadi sains akan berkata yang lain lagi seiring tambahnya ilmu manusia. Yang jelas penemuan sains saat ini belum tentu seutuhnya benar ketika saat ini, tapi belum benar ketika nanti mungkin 100 tahun 20 tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi kan ada juga nih tafsir sains, ya, itu juga nggak bisa kita imani begitu saja. Kita imani Qur'annya saja, teorinya seperti itu ya kita imani dalam Al-Quran. Adapun sains ini untuk pendukung saja. Seperti itu mungkin Pak. Yang lain yang bertanya terkait dengan akidah, monggo Om Hafid silahkan. Kan saya mungkin sedikit tidak pernah mendengar bahwasanya manusia sebelum dilahirkan itu sudah diberitahu ya, mungkin di Lauhul Mahfuz itu sudah diperlihatkan ke depannya nanti bagaimana dan jadinya seperti apa. Itu saya pernah mendengar dan kayak gitu ya, saya manusia itu sudah ada jalan takdirnya seperti itu. Nah, sedangkan yang tadi itu bahwasanya keimanan manusia itu berasal dari pilihan kita. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Iya. Yang pertama gimana nih? Kalimat pertama dan kedua kayak kurang sinkron ini. Tapi bagus. Sampean pernah dengar bahwa kita semua ini takdirnya sudah ditulis. Iya benar, ditulis di Lauhul Mahfuz semuanya. Tapi kita nggak tahu. Jadi Allah tidak pernah memberikan kita pengetahuan terkait takdir kita, nggak ada. Ya, lah kita nggak tahu karena itu rahasia Allah. Kemudian Allah telah menentukan semuanya itu di Lauhul Mahfuz, bukan menentukan bahwa si A kafir, si A akan iman, bukan. Tapi ketentuan Allah itu bil wasfi la bil hukmi, sifat-sifatnya saja. Orang yang nanti penghuni neraka adalah orang yang punya sifat A, B, C, D. Orang penghuni surga adalah yang punya sifat A, B, C, D. Sifat-sifatnya saja, bukan askhoson, bukan orang A dia ahli neraka, orang B ahli neraka, bukan begitu. Tapi sifat-sifat penghuni neraka yang sifat-sifatnya yang ditentukan. Nah, kemudian itu semua sudah diatur dan ditentukan, diputuskan yang akan terjadi di alam semesta ini sebelum semesta ini ada, termasuk manusia. Ya, nanti sampean akan ada tahun berapa, bulan berapa, nanti akan kerja di mana dan lain sebagainya, itu Allah sudah tahu semua.
Ya, tapi kita semua ini diberikan pilihan. Maksudnya keputusan Allah itu keputusan Allah itu adalah ketika di dunia Allah berkehendak berkehendak memutuskan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Itu keputusan Allah. Tapi yang dulu di Lauhil Mahfuz ini namanya ilmunya Allah. Ilmunya Allah atau pengetahuan Allah. Allah sudah tahu, oh itu orang itu nanti akan ada, dia pertama musyrik 20 tahun, habis itu dia taubat ketemu orang ini, habis itu dia beriman. Itu Allah tahu, tapi tidak kemudian Allah maksa dia supaya musyrik, itu tidak. Cuma Allah tahu dengan pengilmunya Allah yang tak terbatas tadi. Nah, iman dan kufur atas pilihan hamba. Maksudnya pilihan hamba itu apa? Tidak ada paksaan. Allah tidak pernah memaksa orang untuk beriman dan untuk kufur. Cuma Allah menjelaskan yang benar. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Bahwa aslinya Tuhan yang benar adalah saya. Kenapa kok saya? Karena semua yang menciptakan adalah saya. Yang menciptakan langit bumi adalah saya. Yang menciptakan bapakmu adalah saya. Ibumu juga adalah saya. Ya. Kan ada ini orang yang berkeyakinan menyembah manusia. Manusia disembah. Maka Allah tinggal ngomong begini, kalau itu dijadikan Tuhan, berarti ibunya lebih Tuhan dari Tuhan. Saya loh yang menciptakan ibunya. Kan begitu. Berarti kan saya lebih Tuhan dari dia. Ngapain kamu nyembah dia? Mending langsung nyembah saya saja. Ada yang nyembah matahari juga sama. Kalau matahari itu kamu jadikan Tuhan, matahari itu ada batasnya. Nanti kalau maghrib dia sudah hilang. Ya, terus dari maghrib sampai subuh kamu nggak punya Tuhan, kasihan. Mending ke saya saja yang always on. Kan seperti itu. Ya, dan lain-lain. Berhala. Kok kamu lucu ya? Kamu menciptakan Tuhanmu. Harusnya Tuhanmu yang menciptakan kamu, bukan kamu yang menciptakan Tuhanmu. Ngapain kamu kok repot-repot menyembah sesuatu yang kau ciptakan sendiri yang tidak bisa apa-apa? Nah, jadi begitu. Tuhan hanya memberikan penjelasan-penjelasan, keputusan, pilihan, terserah kita masing-masing. Mau menerima kebenaran dari Allah atau tidak. Kalau mau menerima kebenaran, kita beriman kepada Allah, pasti itu. Tapi kalau tidak menerima kebenaran, pasti kita kufur. Kufur itu apa? Cover, tertutup dari kebenaran. Kalau seorang manusia dia adil dalam hatinya, tidak berpihak kepada siapa-siapa, kemudian mendengarkan firman Allah yang asli, maksudnya mendengarkan Al-Quran secara penjelasan yang benar, bukan yang sudah di aneh-aneh ini ya. Biasanya kan orang non-muslim itu, kenapa kok mereka tidak percaya dengan Islam? Karena yang didengar di telinga mereka itu Islam ngebom, Islam membunuh, radikal. Nah itu yang terdengar, yang sampai ke telinga mereka. Tidak tahu bahwa inti dari Al-Quran adalah tengah-tengahnya Al-Quran. Kalau kita buka Quran dulu, Quran Bombay dulu yang India yang besar-besar itu, di tengahnya Al-Quran ada tulisan merah itu. Bunyinya apa? Wal yatalattaf. Ya toh? Artinya apa? Dan berlemah lembutlah kamu. Itu inti dari ajaran Islam, lemah lembut, cinta kasih. Ya, bukan ekstremis dan sebagainya. Kenapa dulu Nabi ada peperangan? Karena Nabi diperangi. Kalau tidak melawan, Nabi dan para sahabat akan mati konyol. Makanya Allah memerintahkan untuk melawan. Aslinya membentengi diri, bukan menyerang, tapi membela diri. Karena memang orang Arab itu hobinya perang. Nabi diperangi kok diem saja, kan aneh ini. Sampai mau dipukul kok nyoh. Ini kan aneh. Paling tidak ya ditangkis dulu lah, kan begitu. Kok malah monggo silahkan. Ini kan namanya bunuh diri namanya. Kan seperti itu. Nah, terus kemudian intinya adalah yang membuat kita beriman itu kita sendiri. Dan Allah izinkan, Allah kehendaki. Ya, maksudnya Allah kehendaki, ya Allah tidak kemudian kamu jangan kufur,
langsung kemudian memaksa kita untuk tidak kufur, tidak. Allah hanya memberikan penjelasan. Kamu kalau yang benar seperti ini, informasi yang benar. Ya, kalau kamu nanti mengingkari kebenaran ini, ancamannya ini. Kalau kamu menerima kebenaran ini, nanti kamu apresiasinya ini. Istilahnya surga. Kalau ancaman istilahnya neraka. Wallahu a'lam bisawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.